warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Kita sampai pada materi selanjutnya, yakni materi berpikir secara sinkronis dan diakronis. Ya. Apa itu berpikir secara etimologi? Menurut ahli sejarawan Willem H. Frederik, kata sejarah diserap dari bahasa Arab syajaratun yang berarti pohon. Kata pohon ini kemudian dihubungkan dengan keturunan asal-usul keluarga raja dinasti dan memang merupakan pokok kajian sejarah pada masa-masa awal. Apa itu? Pada masa klasik. Pengertian sejarah menurut beberapa tokoh ini ada Ismaun dari Indonesia ya, lokal ya. Sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan tentang rangkaian kejadian yang berkausalitas pada masyarakat manusia dengan segala aspek serta proses gerak perkembangannya yang kontinu dari awal sejarah hingga saat ini, yang berguna bagi pedoman kehidupan masyarakat manusia sekarang serta cita-cita pada masa depan. Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan dengan umumnya yang berhubungan dengan cerita bertarik atau bertahun ya, sebagai hasil penafsiran kejadian-kejadian dalam masyarakat manusia pada waktu yang lampau, yaitu susunan hasil penyelidikan, bahan-bahan tulisan atau tanda-tanda yang lain. Berpikir diakronis berasal dari bahasa Yunani ya, yang artinya melintasi, melewati, dan apa itu artinya? Dan kronis yang berarti perjalanan waktu. Dengan demikian, diakronis dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya dan tidak berdiri sendiri atau timbul secara tiba-tiba. Sebab sejarah meneliti gejala-gejala yang memanjang dalam waktu, tetapi dalam ruangan yang terbatas. Jadi waktunya, durasinya atau periodisasinya panjang, tapi waktunya terbatas, ada batasan tahun. Konsep diakronis melihat bahwa peristiwa dalam sejarah mengalami perkembangan yang bergerak sepanjang masa. Melalui proses inilah manusia dapat melakukan perbandingan dan melihat perkembangan sejarah kehidupan masyarakat dari zaman ke zaman berikutnya. Suatu peristiwa sejarah tidak bisa lepas dari peristiwa sebelumnya dan akan mempengaruhi peristiwa yang akan datang, sehingga berpikir secara diakronis haruslah dapat memberikan penjelasan secara kronologis atau urut dan kausalita atau sebab akibat. Studi diakronis bersifat vertikal, misalnya menyelidiki perkembangan sejarah Indonesia dimulai sejak adanya prasasti Kutai sampai sekarang. Ya, prasasti di Kutai ya. Adapun ciri-ciri diakronik yaitu mengkaji dengan berlalunya masa atau waktu, menitik beratkan pengkajian peristiwa pada sejarahnya, bersifat historis atau komparatif ya. Bersifat vertikal, terdapat konsep pembanding atau perbandingan, cakupan kajian lebih luas. Contohnya kronologi pertempuran Ambarawa 20 Oktober sampai 15 Desember 1945. Tentara Sekutu yang membonceng Nika mendarat di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Tanggal 23 November 1945, ketika matahari mulai terbit, mulailah terjadi tembak-menembak antara para pejuang kemerdekaan dengan pasukan Sekutu. Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan para komandan sektor TKR dan Laskar pada tanggal 11 Desember 1945. Serangan mulai dilancarkan pada tanggal
12 Desember 1945 pukul 4.30 pagi. Jadi pada saat itu Sudirman itu belum jenderal ya, masih kolonel. Pada ikut organisasi peta. Yang jenderalnya siapa ya? Orang Jepang ya. Serangan itu dimulai pagi ya, dan pertempuran berakhir pada tanggal 15 Desember 1945 di Indonesia. Ini contohnya ya. Berpikir sinkronik. Kata sinkronis berasal dari bahasa Yunani sin yang berarti dengan dan kronos yang berarti waktu atau masa. Berpikir sinkronik dalam sejarah adalah mempelajari peristiwa yang sezaman atau bersifat horizontal. Sinkronik artinya segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi di suatu masa atau ruang tetapi terbatas dalam waktu. Selanjutnya yang sinkronis artinya meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Pengertiannya secara sinkronis artinya mempelajari peristiwa secara dengan berbagai aspeknya pada waktu atau kurun waktu tertentu yang terbatas. Kajian sinkronis sejarah mengandung kesistematisan tinggi, sedangkan kajian diakronis tidak. Kajian sinkronis justru lebih serius dan sulit. Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian berpikir sinkronik dalam sejarah adalah mempelajari atau mengkaji struktur atau karakter suatu peristiwa sejarah dalam kurun waktu tertentu atau dibatasi oleh waktu. Ciri-ciri sinkronik yakni sebagai berikut. 1. Mengkaji pada masa tertentu. 2. Menitik beratkan pengkajian pada strukturnya atau karakternya. 3. Bersifat horizontal. 4. Tidak ada konsep perbandingan. 5. Cakupan kajian lebih sempit. 6. Memiliki sistematis yang tinggi. Dan 5. Bersifat lebih serius dan sulit. Contoh berpikir sinkronik. Suasana di Jakarta saat pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia ya, 17 Agustus 1945. Pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah peristiwa yang paling bersejarah dan paling penting bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena lahirnya bangsa ini, ya kan? Peristiwa itu terjadi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, sekarang Jalan Proklamasi. Pembacaan proklamasi dihadiri oleh sekitar 500 orang dari berbagai kalangan dengan membawa apapun yang bisa digunakan sebagai senjata. Meskipun Jepang sudah dikalahkan oleh sekutu, bala tentara Dainippon atau Jepang masih berada di Jakarta. Suasana di Jakarta masih kondusif ya. Awalnya proklamasi akan dibacakan di lapangan Ikada supaya auranya itu mantap, besar, namun dipindahkan ke kediaman Soekarno karena dikhawatirkan terjadi pertumpahan darah. Akibatnya sekitar 100 anggota barisan pelopor kembali berjalan dari lapangan Ikada ke kediaman Soekarno. Mereka datang terlambat dan menuntut pembacaan ulang proklamasi, namun ditolak dan hanya diberikan amanat singkat oleh Bung Hatta. Jadi kita ingat unik dalam sejarah, tidak ada pengulangan. Ternyata ini dilakukan oleh Bung Hatta ya. Cukup sekian, terima kasih anak-anakku sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.